Hai, kali ini aku bakal bahas spot treatment yang udah pernah aku pakai nih. Yes, aku rencananya bakal battle nih dari semuanya dan kita lihat mana yang paling efektif dan mana yang paling biasa aja nih ke jerawat aku. So, langsung kita choose ke produk-produknya ya. Yang pertama kita mulai dari yang paling tinggi dulu ya harganya, yaitu Activation dari Inner True. Kalau kita lihat dari ingredientsnya cukup kompleks ya, banyak banget. Nah, mari kita lihat dari teksturnya ya. Dia ini kayak gel bening tapi nggak terlalu bening, kayak agak sedikit keruh. Cuman dia ini masih oke lah kalau kita pakainya di siang hari saat kita beraktivitas di luar. Jadi nggak terlalu kelihatan sama orang-orang lain. Nah, selanjutnya dari RH. RH ini ingredientsnya lebih sedikit dibandingkan Inner True tadi ya. Terus, kalau kita lihat dari tube-nya, sama 10 gram juga kayak Inner True. Terus kalau kita lihat dari teksturnya ini kayak agak kuning, putih, keruh gitu. Terakhir si Acnol punya nih. Dia ini juga sama ya 10 ml dan teksturnya paling beda dari dua spot tadi. Yes, bentuknya cair. Jadi dia ini kalau misalnya didiemin bakal memisah nih zat padat sama zat cairnya, tapi kalau dikocok-kocok tuh jadinya menyatu lagi. Kalau kita lihat dari penampakannya, dia ini warnanya pink, jadi otomatis kalau misalkan kita pakainya saat beraktivitas, itu pasti bakal ketahuan sama orang-orang. Kayak nanti tuh hasilnya tuh jadi kayak ada bubuk-bubuk pink gitu yang bakal mengganggu deh kalau misalkan lihat sama orang-orang. Oke, kita langsung lihat performa dari ketiga produk ini ya. Nah, yang pertama kita coba lihat dari si Inner True ini. Menurut aku dia ini produk yang inovatif. Nah, kenapa aku bilang inovatif? Karena dia ini menggunakan bahan-bahan yang jarang kita temui. Contohnya nih, ada koles oil, ada olive oil, jahe, monolaurin. Niacinamide kan udah paling sering lah ya. Terus mandelic acid itu juga udah biasa aja ya, sering kita kenal. Terus ada aloe vera sama sofora. Nah, katanya nih, koles oil ini dia kekuatannya tuh lebih powerful dibandingkan tea tree oil. Nah, kalau aku cek dari jurnal-jurnal penelitiannya, emang sih benar sih koles oil ini lebih efektif untuk membunuh bakteri penyebab jerawat. Cuman, ini jurnalnya masih terbatas. Aku ketemu cuma satu gitu. Dan itu penelitiannya lama, sekitar 1990-an lah kalau nggak salah, atau 2000-an yang sudah 10 tahun ke bawah. Dan begitu juga dengan hero ingredients lainnya, seperti olive oil, ginger, monolaurin. Kalau niacinamide sama malic acid kan udah banyak ya penelitiannya ya, sama si aloe vera memang terbukti untuk menenangkan kulit kemerahan. Nah, apakah dia ini efektif buat nyembuhin jerawat aku? Nah, aku ngerasa dia ini kerjanya tuh pelan banget. Tapi hasilnya tuh nggak yang bikin kulit jadi makin marah. Karena biasanya nih ya, spot treatment yang pernah kita temuin tuh, kalau kita toto nih, jadi kayak angus, kebakar gitu. Kalau kita pakai banyak-banyak, dia kayak kebakar, terus bekas jerawatnya makin parah, hitam, kalau nggak makin merah. Nah, kalau ini nih dia nyembuhin jerawatnya lama, cuman bekasnya tuh nggak parah, bekasnya tuh yang nggak bikin kemerahan banget dan nggak bikin kehitaman kayak gosong gitu, enggak. Dan menurut aku ini cocok buat orang tuh yang risih pakai spot treatment karena ngerasa kebakar. Nah, dia ini nggak ada rasa cekak-cekit parah gitu sih, nggak ada. Jadi ya ini worth sih menurut aku, meskipun harganya cukup mahal. Nah, selanjutnya sih RH ini. RH spot treatmentnya menurut aku emang ciri khasnya RH banget ya. Kamu bisa lihat dari semua rangkaiannya itu, hampir semua rangkaiannya memang menggunakan bahan-bahan yang sudah terbukti secara ilmiah dan akurat banget deh, udah banyak penelitiannya. Nah, si RH ini nih, yang spot treatmentnya, dia pakai asam salisilat sama sulfur. Dan dimana dua-duanya itu emang jos banget kan buat mengobati jerawat. Tapi, ini perih banget coy. Kayak apalagi kalau kita pakai cas jerawatnya lagi mateng-matengnya, terus totonya ini aduh gila, rasanya tuh cekak-cekit luar biasa. Jadi kadang aku juga awal-awal pakai ini kayak gemes gitu loh, kayak ini kenapa sih produknya cekak-cekit banget. Kadang tuh jerawat bisa makin marah tapi bisa juga jadi sembuh gitu. Nah, akhirnya aku udah nemu nih cara terbaik dan cara ternyaman
untuk pakai produk ini. Dia ini pakai bener-bener harus ke matanya jerawatnya aja, jangan sampai ke kulit-kulit lainnya. Karena kulit-kulit lain, jadi kayak kalau misalnya kita pakai ini ke kulit-kulit lainnya nih ya, yang kita jerawat, jerawatnya sembuh tapi kulit lainnya tuh kayak kemerahan, jadi kayak marah gitu. Dan yang aku nggak suka tuh baunya kayak lem. Tapi meskipun dia baunya gak enak, ada satu kelebihan yang paling unik yang masih aku takjub dari spot treatment ini. Jadi kan sekarang kan banyak nih ya, kita mesti pakai masker keluar. Terus kalau kita ada jerawat karena masker nih yang di daerah sini nih, terus kita pakai daerah yang tutup masker, dia kayak membentuk lapisan protektif gitu loh, lapisan ke jerawatnya. Jadi karena kan kita suka sakit nih kalau kita pakai masker, kegesek-gesek nih jerawatnya. Kalau pakai ini enggak, jadi dia kayak membentuk apa ya, kayak acne patch, ya betul. Nah selanjutnya nih yang terakhir, si Acno ini, dia kalau kita lihat dari ingredientsnya mirip banget sama si RH tadi. Jadi bisa dibilang ini versi encernya atau lotionnya, sedangkan yang RH tadi versi gelnya yang lebih kentalnya. Nah, dan dia ini dominan sama alkohol, jadi alkoholnya berasa banget deh. Terus selain itu dia juga mengandung mentol, jadi baunya ada kayak perpaduan sama alkohol sama mentol. Terus gimana nih buat jerawat? Dia ini mirip ya sama RH tadi, sama cekat-cekit juga, apalagi kalau lagi ada luka, sakitnya luar biasa. Nah, cuman dia ini bedanya sama si RH kan dia kayak gel kan, jadi dia tetap stay ke jerawatnya. Sedangkan karena dia ini encer, kita pakainya itu juga mesti pelan-pelan. Kadang kalau kita kebanyakan, dia kan jadi netes ya kemana-mana. Jadi pakainya itu lebih baik pakai cotton bud atau pakai ujung tangan tapi sedikit aja langsung ke matanya. Nah meskipun secara performa itu mirip banget sama RH, dia bedanya dari segi appearance ya. Dia kan warnanya pink, terus resi, ketahuan banget ya kalau kita ada kering tuh kayak ada bubuk-bubuk gitu. Jadi secara otomatis dia lebih kelihatan pakai spot treatment kalau dibandingkan RH sama Innertrue tadi. Nah setelah kita bahas dari segi experience-nya, kita bahas dari packaging-nya ya. Kalau dari segi packaging, aku lebih takjub sama si RH ini. Kenapa? Dia ini pas kita keluar, buka tutupnya aja nih ya, kadang suka keluar-keluar tutupan produknya. Terus kalau dia kan gembung banget ya. Karena dia gembung tuh, kita pencetnya tuh enak, cepet keluarnya. Kalau si Innertrue, dia ini kayak kempot gitu loh. Jadi kalau misalkan produknya udah tinggal dikit, kita mesti kayak set kayak itu ada bunyi kan. Nah jadi menurut aku dari segi higienis yang si RH ini lebih higienis. Kalau yang Acne Vision Innertrue dia lebih mudah terpapar dari udara luar, jadi untuk higienisnya itu lebih dipertanyakan. Nah gimana nih dengan si Acno ini kan dia encer ya, terus kayak botolan begini nih. Nah jadi tuh kadang kalau kita tutupnya nggak rapat suka bocor kemana-mana. Jadi kalau menurut aku, kalau kita mau pergi kemana-mana nih traveling, lebih enak kalau pakai dalam bentuk tube. Sedangkan ini pakainya kalau di rumah aja. Oke, akhirnya kesimpulannya gimana? Jadi mana nih yang paling efektif buat jerawat? Menurut aku pribadi yang paling efektif, yang paling jos banget itu ya Acno sama RH. Sedangkan untuk yang biasa-biasa aja, yang jalannya tuh pelan gitu, itu si Innertrue. Tapi tentu kan ada plus minusnya. Meskipun si RH sama Acno itu jos itu, tapi dia bekasnya bisa lebih parah, bisa kemarin sama kehitaman. Tapi kalau Innertrue itu minim banget. Nah, ketiga produk ini cocoknya buat siapa? Menurut aku si Acno ini lebih cocok untuk kamu yang pelajar, mahasiswa, atau yang memang budget skincare-nya itu rendah. Karena ini kan emang murah banget ya. Tapi kalau mau pakai ini lebih baik mempunyai basic skincare yang cukup kuat, kayak ada moisturizer-nya sama sunscreen, karena dia itu kan bisa bikin bekas jerawatnya lebih parah kan. Jadi kalau misalkan ada moisturizer sama sunscreen tuh seenggaknya bekas jerawatnya lebih minim dan efek kekeringnya juga lebih minim. Sedangkan kalau misalkan kamu nih nggak pernah pakai skincare atau nggak punya basicnya lah, cuman ala kadernya aja, cuma pakai cleanser, ini kamu bisa pakai si Innertrue Acne Vision karena dia ini meskipun dia kerjanya pelan, tapi dia juga minim banget bekas jerawatnya. Jadi kamu nggak perlu repot-repot untuk cari skincare yang menyebabkan bekas jerawat. Nah selanjutnya, kalau misalkan kamu jerawatnya ada karena masker,
terus kayak jerawatnya suka sakit lah, kayak kegesek-gesek sama pakaian atau hijab kan, kamu bisa pakai yang si RH ini, karena menurut aku dia selain menyembuhkan dari sisi dalamnya, dari ingredientsnya, tapi dia juga kayak memproteksi dari luarnya, jadi kayak meminim rasa gesek-gesek dari faktor luar. Dah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ngomong di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe biar channel ini berkembang. Dan bye-bye!